Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak dan semuanya dirahmati Allah dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya, dan selalu dilimpahkan rezeki yang banyak berlimpah serta barokah. Dan semoga selalu kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama berdoa untuk mengawali aktivitas di pagi hari ini. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fiddin wa alimna takwil. 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 Kita siapkan diri kita untuk sukses, Bapak Ibu sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala sholah, hayya ala sholah, hayya ala falah, hayya ala falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal hifadha wal hinna. Rabbana ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultani. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih. Innallaha la yuhliful mi'ad. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'inda lil awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Hasbunallahu sayyidinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi rahibun. Allahumma razuqni izzan wa syarafan waj'alni mu'minan salihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'a. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu semuanya dirahmati Allah. Pada pagi hari ini kita kita semua kita akan pengen sukses ya. Salah satu kunci sukses yaitu belajar tanpa henti ya. Belajar tanpa berhenti.
terus kita selama kita hidup di dunia kita terus belajar, ya kita terus belajar. Kenapa? Karena dunia ini terus berubah, dunia terus berubah tanpa henti, maka kita pun juga harus selalu belajar. Kita harus selalu belajar, 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 belajar apa ya? Untuk terus ya kita kalau kita sebagai seorang pemimpin contoh ya, kita sebagai seorang pemimpin dan kita itu pengen terus memimpin, maka teruslah belajar ya, teruslah belajar. Kenapa? Dunia yang dinamis, dunia terus bergerak, bergerak dengan cepat sekali. Apalagi era-era seperti ini, perubahannya sangat cepat. Jika kita berhenti satu titik saja, kita berhenti memutuskan untuk tidak mau belajar, kita berhenti tidak belajar, maka di saat itu kita telah usang, di saat itu kita telah tertinggal, di saat itu maka kita ketinggalan jalan atau kita menjadi orang terbelakang. Maka jika kita sebagai ingin sukses atau sebagai seorang pemimpin uh, adalah sebagai apalagi kita sebagai seorang pemimpin, maka memiliki peran yang sangat penting. Perannya apa? Kita mengarahkan, memandu kepada pada pengikut kita, memandu kepada bawahan kita atau pengikut kita. Maka sebagai seorang pemimpin harus selalu tahu, harus selalu mengerti, harus selalu tahu banyak hal yang harus ditahu. Ya. Tahu apa yang ingin dituju, ya, apa yang ingin dituju, goalnya apa, visinya apa, mengetahui bagaimana cara mencapainya, ya, dan mampu menunjukkan caranya, cara mencapai yang terbaik, yang tercepat, atau mungkin yang aman, ya agar impian, visi, tujuan tadi bisa tercapai atau dapat dituju. Maka pemimpin yang berhenti belajar, pemimpin yang memutuskan berhenti belajar, atau pemimpin yang usang, mereka tidak akan mampu mengambil keputusan yang tepat, yang efektif. Kenapa? Karena mereka ketinggalan zaman. Pemimpin yang usang, pemimpin yang berhenti belajar, mereka tidak mampu berperan sebagai problem solver yang mampu menyelesaikan setiap permasalahan. Mereka tidak mampu menyelesaikan permasalahan dengan baik. Kenapa? Karena sudah berhenti belajar, tidak mau belajar lagi, tidak mau menerima nasihat lagi. Ya, pemimpin yang usang atau pemimpin yang berhenti belajar akan pada suatu saat nanti akan tentunya apa? Karena tidak mampu menyelesaikan masalah, tidak selalu ketinggalan, dan ya tentunya nanti mereka akan ditinggalkan. Ditinggalkan siapa? Ditinggalkan pengikutnya, ditinggalkan bawahannya. Kenapa? Karena gagal, dianggap gagal. Ya, maka eh, kepemimpinan atau pemimpin yang sukses atau orang yang sukses, ya biasanya mereka itu selalu atau salah satu kunci kesuksesan mereka yaitu selalu terus ingin mau belajar, 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 atau fungsi seorang pemimpin yaitu adanya keinginan untuk terus terus belajar. Merupakan suatu kebutuhan yang mendasar untuk terus mau belajar, belajar dan terus belajar, belajar untuk menjadi maju, belajar selalu lebih baik lagi, lebih baik lagi. Malah kadang-kadang teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya punya pengalaman beberapa awal-awal membangun bisnis, seringkali kami lakukan yaitu di, bahkan mestinya ini terus kita lakukan ya, yaitu seorang pemimpin itu kadang-kadang menyamar sebagai apa? Sebagai customer, sebagai klien untuk mengetahui secara langsung bagaimana sih bawahannya itu, bagaimana sih staf itu melayani, bagaimana staf itu bekerja, apakah sudah sesuai dengan SOP atau belum, ya apakah sudah betul atau belum, menyamar di situ. Karena kalau hanya mendapatkan laporan-laporan saja, kadang-kadang laporannya yang terjadi ABS ya, asal Bapak senang ya, laporannya baik-baik. Nanti kalau untuk mengetahui secara detail, untuk mengidentifikasi kebenaran itu, maka kadang-kadang seorang pemimpin rela nyamar sebagai klien, sebagai customer. Atau kalau tidak begitu, nyuruh yang lain, menyuruh temannya atau siapa kerabatnya atau temannya untuk sebagai klien untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan, bagaimana kinerja, untuk mengidentifikasi
apakah ada kesalahan-kesalahan yang ada pada timnya, yang ada dalam timnya. Untuk mencari apa tujuannya? Mencari solusi yang terbaik untuk memperbaiki. Maka seorang pemimpin yang hebat, yang baik, atau orang yang sukses, mereka biasanya tidak mudah berpuas diri. Ya, mereka tidak mudah berpuas diri dan kuncinya selalu ingin menjadi lebih baik. Di saat mereka pemimpin itu merasa di zona nyaman, merasa berpuas diri, maka dapat dipastikan maka pengikutnya akan berada karena tidak mau belajar tadi, maka para pengikutnya akan berada pada stagnan atau stagnasi. Jadi ya tetap begitu terus, tidak berkembang. Maka teman-teman sekalian, ini sejalan dengan ilmu agar dalam agama Islam diterangkan, ya, di dalam agama Islam diterangkan, yaitu ilmu Islam memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 9, apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat mengambil pelajaran. Maka ayat ini menunjukkan bahwa pentingnya ilmu dan faktor pembeda antara orang yang terus mau belajar dan orang yang berhenti belajar. Orang yang berilmu memiliki pandangan yang lebih luas dan mampu membuat keputusan yang tepat, yang efektif, yang baik dan bijaksana dalam kehidupan maupun dalam bisnis atau dalam apapun. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan tentang pentingnya ilmu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ya. Ini menunjukkan tidak ada batasan mencari ilmu. Baik ilmu agama, ilmu sains, atau pengetahuan lainnya yang bermanfaat untuk muslim, maka diwajibkan sepanjang hayat untuk terus belajar, terus belajar, terus belajar. Maka belajar apa? Belajar tanpa henti tadi tak terbatas, tak terbatas hanya sampai di sekolah saja. Islam mengajarkan kepada kita untuk selalu berusaha menambah ilmu. Bahkan dalam Al-Quran, dalam Quran surat Toha ayat 114, Allah SWT berfirman, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepada kita. Diperintahkan untuk berdoa, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepada kita. Ini menunjukkan bahwa proses menuntut ilmu harus dilakukan dengan kesungguhan dan permohonan kepada Allah SWT. Kenapa? Diberikan tambah ilmu. Tidak ada batasnya, tidak ada batas usia, waktu, bahkan tidak ada waktu mencarinya, kapanpun, dimanapun. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, tuntutlah ilmu dari buaya hingga liang lahat, dari dalam kandungan, dari buaya atau dalam dari buayan orang tuanya, ibunya, sampai kematian, sampai liang lahat. Ya, ini. Maka Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita bagaimana proses belajar tidak hanya terbatas pada masa muda saja, tetapi berlaku sepanjang hidup. Dengan demikian, Islam menekankan pentingnya belajar tanpa henti, baik di dalam pengetahuan agama maupun dalam ilmu-ilmu yang lain, dalam kebaikan, peroleh pengetahuan di dunia yang bermanfaat, di dunia kerja, di masyarakat, dimanapun kita bisa belajar, ya, belajar sepanjang hayat atau belajar tanpa henti. Maka uh, uh, belajar tanpa henti ini juga di Rasulullah SAW juga uh, ber, uh, pernah bersabda, sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya yang diberikan Allah ke dalam hati hambanya. Jadi, ilmu itu cahaya, itu lebih utama daripada harta. Jadi ilmu itu cahaya yang diberikan Allah kepada hambanya, ya, ke dalam hati hambanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian dalam kehidupan sosial seorang muslim harus terus belajar tentang apa? Tentang ilmu agama tadi sudah, tentang etika juga, tentang adab, tentang bagaimana kita berhubungan sosial baik dengan sesama, mungkin tentang bagaimana kita komunikasi yang baik, berdagang yang baik, negosiasi yang baik, pemasaran, atau terutama tentang bagaimana hubungan yang baik supaya kita tidak berbicara, kita tidak menyinggung perasaan orang lain, kita belajar tentang bagaimana memahami orang lain, ya, itu ya, belajar apapun, belajar ini diterangkan, ya, Al-Quran kita diperintahkan untuk belajar hal itu semua,
untuk belajar kita tentang akhlak, akhlak yang baik, ya. Itulah. Jadi eh, kita diperintahkan. Maka dalam ilmu pengetahuan umum juga kita diwajibkan untuk terus belajar, belajar ilmu apapun, contohnya di sekolahan kita matematika, supaya kita tidak mudah dibodohi. Fisika kita mengetahui perkembangan, ya kedokteran juga supaya nanti kita menjadi orang yang bermanfaat, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Maka dalam hadis juga diterangkan carilah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina, diperintahkan tuntutlah ilmu, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Hadis ini mendorong kita, memotivasi kita untuk terus belajar mencari ilmu. Tidak ada batasnya, tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Maka ilmu, bahkan ilmu umum yang kita pelajari juga membawa manfaat yang besar bagi pengembang, bagi masyarakat, masuk pengembangan teknologi untuk masyarakat, kesehatan untuk masyarakat, dan seterusnya. Jadi, bagus sekali. Maka kita harus memiliki motivasi yang ini mendorong kita. Agama, Allah, Rasulullah mendorong kepada kita untuk terus semangat untuk di dalam belajar, di dalam belajar. Allah dan Allah Subhanahu wa taala juga memotivasi kepada kita, mendorong kepada kita, yaitu dalam Quran surat Mujadilah, Mujadilah ayat 11, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa ada derajat. Ya. Kemudian diperintahkan juga tadi belajar itu dari berbagai macam aspek kehidupan. Jadi diterangkan dalam Quran dalam dalam hadis Bukhari, kita diperintahkan untuk menuntut ilmu. Ya Allah, ini diperintahkan dalam hadis Al-Bukhari kita untuk berdoa, ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat dan jadikanlah ilmu itu cahaya dalam hidup. Ini salah satu doa yang dianjurkan oleh Rasulullah agar kita berdoa, ya Allah, berikanlah ilmu. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat dan jadikanlah ilmu itu cahaya dalam hidup. Jadi ilmu yang barokah tentunya ini, ya, ilmu yang membawa keberkahan dan lain-lain semuanya. Ilmu tentang keterampilan hidup, bagaimana kita menjadi orang yang sukses, ilmu sains, teknologi, kedokteran, apapun silakan. Yang bisa bercahaya, yang bisa menyinari, yang bisa mencahaya itu ya gimana? Ya orang yang bermanfaat, karena sebaik-baik manusia itu khairunas anfa'ulinas, sebaik-baik manusia yang bisa membawa manfaat kepada sebanyak-banyaknya manusia. Ya, dan masih banyak lagi tentang mungkin belajar tentang dalam kehidupan sosial atau tentang akhlak, mengajarkan kita, Islam mengajarkan kita untuk terus belajar dalam adab, dalam hal akhlak. Rasulullah SAW juga memberikan contoh yang sempurna. Dalam hal ini beliau mengajarkan kita untuk selalu berlaku baik terhadap sesama, bersikap sabar, rendah hati, menjaga hubungan yang baik dengan orang lain. Rasulullah SAW juga bersabda, orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling bermanfaat kepada satu samanya. Ya, khairunas, farudinas. Maka bisa kita ambil suatu kesimpulan bahwa belajar tanpa henti adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Kita diperintahkan untuk terus menuntut ilmu dalam segala uh, berbagai aspek kehidupan, ilmu agama, ilmu dunia, ilmu sosial, ilmu adalah, dan jadikanlah ilmu itu sebagai cahaya yang menerangi, ya, ilmu, karena itu ilmu itu cahaya artinya memberikan manfaat, yang menerangi, yang memberikan manfaat, yang dengan ilmu itu kita terbimbing, ya, dan bahkan membimbing kita menuju kita menjadi orang yang lebih baik, yang kita menjadi orang yang bermanfaat. Marilah kita selalu selalu memiliki semangat, motivasi, dan kita memiliki komitmen untuk terus belajar, ya, belajar, baik ilmu agama yang utama maupun ilmu-ilmu umum, ilmu dunia sepanjang kehidupan kita untuk kemaslahatan kemaslahatan umat sebanyak-banyaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan, keberkahan, dan petunjuk dalam menuntut ilmu. Amin. Ya Pak, amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mari kita bersama-sama berdoa untuk Rasulullah, keluarganya, para sahabatnya, para pemimpin-pemimpin kita, wabil khusus orang tua kita, saudara kita yang baik, putra-putri kita, murid-murid kita, orang yang berbuat baik kepada kita, orang yang berbuat dolim, kita, mengusir kita. Kita doakan semoga mereka semua menjadi orang yang baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Coba dilanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يستخون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وذل من يحموم لا بريد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسيرون على الحنث القديم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون
بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمؤمنين فسبح باسم ربك العظيم ولا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون فتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ولولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبشرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم